Assalamualaikum, halo sahabat Febi. Kembali lagi di Pofebis, podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram bersama saya Via dalam program studi Ekonomi Syariah semester 5. Oh ya, buat teman-teman semua, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain ya lonceng notifikasinya agar teman-teman semua nggak ketinggalan nih video terbaru dari Pofebis. Oh ya, buat teman-teman semua jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya untuk bersama-sama kita mengembangkan channel Febi ini agar tetap eksis pastinya. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu nih atau narasumber dari unit karir Universitas Islam Negeri Mataram yang akan membahas nih mengenai karir mahasiswa setelah kuliah, bagaimana nih untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mengenal pimpinan yang ada di setiap perusahaan atau ingin menjadi entrepreneur. Dalam episode Pofebis kali ini kita akan kulik nih sedalam-dalamnya dalam tema merencanakan karir sejak kuliah. Sudah hadir di tengah-tengah kita bintang tamu atau narasumber yaitu Pak Rido dan Pak Arvin. Ya. Pak Rido, Pak Arvin. Oh ya, Pak Rido dan Pak Arvin. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Buat lebih enjoy-nya nih, biar relax-nya kita perkenalan dulu, boleh? Biar kan tak kenal maka tak sayang. Kita mulai dari Pak Arvin mungkin perkenalan singkat. Oke, sahabat Febis di mana saja berada. Iya. Dan terutama sahabat masuk UIN Mataram. Halo, selamat berkarya, selamat belajar dan berprestasi. Jadi alhamdulillah saya Dr. Muhammad Hafin Zudi MA sekarang diamanahi menjadi kepala unit pengembangan kewirausahaan dan karir atau kita biasa kenal dengan Career Center. Jadi di unit kami itu ada staf, ada Pak Rido, ada Pak Edi, Pak Alif, dan banyak rekan-rekan dosen yang tergabung dalam unit karir tersebut. Saya dosen Fakultas Syariah, sebelum jadi kepala jadi Kaprodi Ilmu Falak. Oke, saya kira itu bermanfaat. Silakan Pak Rido. Oke. Baik, sahabat sekalian, perkenalkan saya Muhammad Rido SEMM ya. Saya kebetulan juga dosen di Febi. Saya dosen di Febi, lebih tepatnya saya home base di Prodi Perbankan Syariah. Itu saja. Oh ya, berarti selain menjadi dosen Pak, ngajarnya di mana nih selain aktif di unit karir Universitas Islam Negeri Mataram? Saya ngajar di Fakultas Syariah. Dulu saya pernah ngajar di Febi. Febi, bisa dijelasin? Oh iya, saya ngajar fikih kontemporer, kemudian fikih muamalah dan banyak sebelum Febi bertempat di kampus 2. Kampus 1, jadi saya juga punya buku tentang fatwa DSN MUI tentang fatwa muamalah produk perbankan syariah. Gitu. Kalau Pak Rido? Oh iya, saya sekarang kebetulan juga masih baru di UIN ya. Saya masih baru di UIN, ya, baru terima atau masuk di UIN tahun 2021 kemarin. Awal tahun 2021 ya, sampai sekarang mungkin ya sekitar 1,5 tahun. Tapi sebelumnya saya juga sempat jadi dosen LB di sini ya. Saya juga sempat jadi dosen LB di Febi dan alhamdulillah melalui proses rekrutmen CPNS waktu itu ya alhamdulillah terima juga di Febi. Sampai sejauh ini saya juga ngajar di 2 prodi, bahkan 3 prodi yang ada di Febi sudah saya ngajar semua di PWS, PS maupun ES. Kalau mata kuliahnya ya macam-macam ya, tapi lebih spesifik saya keahliannya di manajemen keuangan. Kalau jenjang karirnya nih Pak, untuk Pak Harvin dan Pak Rido selama dari awal banget sampai gitu, sekarang ya. Sejarahnya gitu. Baik teman Febis dan Mas Ulun semua, saya kalau ditanya karir awal, saya dosen di Universitas Islam Syarif Kreator Jakarta. Wow, Masya Allah. Ya, saya diangkat di UIN Jakarta, kemudian karena panggilan kampung halaman,
Saya diangkat tahun 2007, kemudian karena panggilan saya ingin pulang kampung, akhirnya saya ajukan mutasi pindah ke YIN dulu, namanya YIN Mataram. Sebelum jadi UIN ya Pak? Sebelum jadi UIN, nah terus kemudian saya diamanahi jadi sekretaris jurnal Istimbat namanya di Fakultas Syariah. Kemudian, nah itu jurnal itu sekarang sudah cukup lumayan masuk Sinta 2. Alhamdulillah. Kemudian saya diamanahi jadi Kaprodi, Ketua Program Studi Ilmu Falak dan Astronomi Fakultas Syariah. Nah, legasi saya bangun Observatorium Al-Afaq, masih saya sekarang. Nah, kemudian karirnya terus ke unit karir ini, kepala unit karir. Di luar ngajar, saya banyak aktivitas di organisasi, misalnya di PWNU, Apa itu Pak? pengurus wilayah Nahdlatul Ulama NTB. Kemudian saya punya lembaga juga namanya Elpastro, lembaga falak astronomi. Dan itu sudah berkolaborasi dengan Kementerian Agama Pusat. Di luar itu saya banyak nulis. Alhamdulillah tak habis menerima, tulisan buku saya sudah kurang lebih 22 buku. Masya Ya, Allah, banyak banget. buku tentang PB itu banyak, tentang ekonomi syariah, tentang produk perbankan syariah, tentang fikih-fikih muamalah, kayak gitu. Jadi kemudian terakhir saya selesai doktor di Fakultas Hukum di Undram, dan baru kemarin ini untuk motivasi mahasiswa ya. Kemarin baru saya monitoring Pesona. Tahu Pesona? Nggak tahu. Pesona itu Pekan Seni dan Olahraga Nasional di UIN Bandung. Keren. Jadi Oh yang kemarin bulan Juli Pak? baru beberapa hari ini. Baru pulang Oh. ini. Bukan ini bulan Agustus tanggal ya kemarin ini, dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu itu. Jadi di sana kita bisa lihat betapa mahasiswa itu harus punya prestasi. Semua punya prestasi asal mau dia. Iya. Dia mau berusaha mengembangkan diri. Nah, di kampus UIN Bandung itu ya, di UIN Jakarta, di mana-mana itu bisa jadi barometer kita mencontoh mereka. Iya, benar. Bagaimana semangat mereka, kemudian manajemen pengelolaan kompetisi itu betul-betul diperhatikan, sehingga ketika ada lomba tingkat nasional mereka sudah ready. Iya. Tapi kan kalau gitu harus ada dukungan juga dari kampusnya. Iya, itu harus ada political will dari pimpinan. Ya, begitu Pak Ridho? Oke, betul sekali. Kalau Bapak Ridho, Oh iya, kalau saya memang masih newbie banget Pak. Newbie. Masih baru banget di Baby face. Sumatera ini, iya. Dan memang masih muda saya. Iya, Masih kabar. muda. Saya alhamdulillah sejak lulus S2 tuh bulan atau akhir 2018 ya, akhir 2018, kemudian awal tahun 2019 saya masuk di UIN Mataram waktu itu. Di FEBI juga, jadi DLB, dosen LB masih honor lah. Jadi niti karirnya tuh memang dari honor gitu ya. Udah digajinya ya berdasarkan jamnya aja gitu. Alhamdulillah lambat laun proses tetap jalani saja secara profesional karir sebagai dosen waktu itu, sehingga kebetulan ada peluang waktu itu CPNS ya kan, seleksi calon pegawai negeri sipil. Nah, kebetulan FEBI juga buka, FEBI juga buka untuk dosen manajemen, lamar. Proses seleksi yang panjang juga waktu itu karena menghadapi COVID ya kan, menghadapi COVID proses seleksinya panjang dan sangat ketat juga persaingannya. Kalau saya di formasi saya itu dari satu yang dicari itu saingan dengan 38 orang gitu kan. Dan harus banyak sekali proses seleksi yang kita jalani. Alhamdulillah sejak 2021 awal masuklah di UIN dan ditugaskan di FEBI, dan sekarang juga lumayan aktif di beberapa unit yang ada di UIN ini. Alhamdulillah diberikan amanah juga. besar ya. Iya, termasuk juga membantu beliau ini di unit karir ya kan, di unit karir karena memang unit karir ini kan masih tergolong baru, masih sangat baru dan butuh ide-ide baru gitu, butuh ide-ide baru. Dan alhamdulillah Bapak Kepala kita ini sangat open dengan pengembangan lembaganya. Akhirnya beliau merekrut kami yang muda-muda ini. Jadi kalau adik-adik main ke sana nanti isinya
dosen-dosen yang muda-muda juga. Masih fresh ya? Masih fresh dan sangat terbuka lah dalam secara pemikiran maupun juga sangat siap untuk membantu adik-adik mahasiswa itu dalam mengembangkan karirnya. Ini kan tadi Bapak bilang ya Bapak, katanya ini unit karir masih baru banget. Terus program yang akan dijalankan oleh program unit karir ini kayak gimana? Oke. Jadi begini Via ya. Unit karir ini termasuk lembaga baru di UIN. Setelah UIN resmi menjadi UIN Mataram, ada nomenklatur namanya Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karir. Jadi saya diamanah itu mulai tahun 2021 ya. Tahun kemarin. Baru beberapa bulan. Jadi kita langsung gaspol ya. Program-program itu langsung kita manage, kita planning untuk bagaimana unit karir ini bisa terkenal luas dan bermitra dengan stakeholder yang lain. Pertama yang kita lakukan adalah mencoba melakukan MOU dengan Disnaker, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigran Provinsi NTB. Sudah ada MOU-nya, jadi kalau ada informasi dari Disnaker kita bisa share ke mahasiswa. Kemudian datang lagi Yamaha. Tahu Yamaha? Tahu. Motor GP? Dealer. Iya, dealer. Ada agennya. Kemudian pernah 2 kali melakukan walk interview di kampus, merekrut tenaga-tenaga supervisor untuk jadi dari alumni kita. Nah, itu kan kita sudah share job untuk mahasiswa. Kemudian ada MOU lagi dengan PNM. Itu PN Mekar. Yaitu kan ada lembaga pembiayaan kredit. Nah, bisa nanti direkrut mahasiswa kita, alumni kita. Dengan ruang guru juga. Ruang guru. Nah, ruang guru ini adalah platform pembelajaran virtual yang sangat terbesar di Indonesia. Kita sudah punya MOU-nya. Nah, kemarin bulan puasa kemarin ya, tahun ini saya diundang ke Bogor. 3 hari itu pertemuan dengan wakil rektor UIN seluruh Indonesia dan kepala-kepala unit karir. Nah, ketika saya sampaikan progres UIN Mataram itu sangat diapresiasi, diaplaus. Banyak yang belum punya MOU dengan lembaga-lembaga lain, tapi kita sudah running well, sudah on the track lah istilahnya ya. Ya alhamdulillah. Karena apa? Karena nothing tulus, sama seperti yang ketika saya lakukan ketika diamanahi ke Prodi Falak, langsung saya gaspol, saya buat seminar nasional dan membuat observatorium hibah 2M dulu. Bayangkan, ayo. Dulu prodi baru 6 bulan langsung dapat hibah 2M dari kementerian. Langsung bangun observatorium dekat Ma'had itu. Nah, itu yang saya ingin lakukan di unit karir ini, sehingga kita merekrut, mengajak teman-teman dosen-dosen CPNS baru yang punya elan vital untuk maju dan berkembang sehingga membangun ini. Jadi paling tidak ini menjadi legacy peninggalan kita. Walaupun saya sudah nggak ada, sistem manajemen kemudian platform itu sudah kita tinggalkan secara baik. Jadi nggak masalah ditempatkan di mana, kita selalu siap. Oke, itu tentang unit karir, tentang aktivitas itu banyak di YouTube saya teman-teman ya. Bisa lihat nanti akunnya M Harvin Zuhdi Channel. Nah, kalau tertarik berminat karena motonya itu ini untuk dakwah kultural virtual, menambah literasi. Jadi ada 3 moto ya. Nanti bisa lihat, membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra bi harfin, karir bi alfin. Oke. Oke, Pak Ari udah tambahkan. Iya, jadi unit karir ya, dari sisi namanya sih kan unit pengembangan keurusan dan karir ya. Sebenarnya kita itu lebih fokus ke mahasiswa sebenarnya. Kita lebih fokus ke mahasiswa. Kita fokus menyiapkan mahasiswa kita itu nanti ketika dia lulus nggak bingung
Kan seringkali terjadi kan seperti itu, begitu lulus udah mau ngapain gitu kan. Nah, makanya unit karir ini dibentuk ya tujuannya adalah untuk kita siapkan mahasiswa kita itu siap untuk bekerja dan siap untuk berwirausaha. Ya kan, unit pengembangan kewirausahaan dan karir, siap untuk bekerja baik itu nanti sebagai entrepreneur maupun sebagai pekerja di perusahaan gitu. Itulah tugas kita, maka program-program yang kita buat gitu kan, yang kami susun bersama dengan Bapak Kepala itu juga memang lebih banyak ke pengembangan soft skill dan hard skill dari mahasiswa itu. Kita kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah mengadakan seminar memasuki dunia kerja. BIMTEK. Ada kemudian ada BIMTEK memasuki dunia kerja. Nah, itu kan tujuannya adalah untuk kira-kira nanti gambaran dunia kerja itu seperti apa. Nah, itu kita sudah mulai berikan wawasan kepada mahasiswa kita gitu kan. Kemudian juga yang rutin kita laksanakan itu juga ada yang namanya karir klinik. Ada yang namanya, ada karir klinik adalah ya pertemuan rutin ya. Pertemuan rutin sekali 2 minggu ya kan. Sekali 2 minggu yang kita adakan di ruang unit karir bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang ingin ya, yang kepingin untuk mengembangkan atau menyiapkan karirnya, soft skillnya dari awal gitu. Jadi nanti ada temanya. Jadi tiap minggu itu ada temanya, dan bahkan kemarin sempat ada beberapa mahasiswa yang nanya, Pak, kita butuh pelatihan ini. Ya silahkan gitu kan. Jadi mahasiswa butuhnya pelatihan apa, kita siapkan. Nanti kami akan carikan mentornya atau tutornya dari teman-teman dosen kita. Insya Allah dosen di UIN Mataram ini kan sangat banyak sekali kompetensinya, keren-keren, kompetensinya sangat luas, juga dengan berbagai macam latar pengalaman kerja mereka juga itu bisa kita serap ilmunya gitu. Kayak gitu. Dan juga termasuk selain itu juga kita berupaya setelah lulus ya kan, setelah mahasiswa ini lulus kita juga nggak lepas tangan di situ. Nah, kita coba untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan ya, kita coba jalin kerjasama dengan perusahaan bagaimana mereka mau untuk merekrut kita punya lulusan gitu. Nah, makanya kemarin sempat kita sudah kerjasama dengan Yamaha, PNM, Disnaker ya. Salah satu tujuannya adalah mereka datang ke kampus untuk melaksanakan rekrutmen. Jadi kita ada yang namanya walk-in interview ya kan, ada walk-in interview. Jadi ya mereka interview langsung di kampus. Jadi siapa nanti mereka butuhnya lulusan atau pegawai di bidang apa, nanti kita siapkan. Nanti kita siapkan ruangan, kita fasilitasi semuanya terbuka kepada siapapun lah dari perusahaan manapun yang ingin merekrut pegawai, kita akan siapkan. Oh iya, masih penasaran Pak mengenai karir di Universitas Islam Negeri Mataram ini. Tadi kami jelasin sedikit Pak ya mengenai sponsor-sponsornya yang di belakang-belakang backup-backupnya itu. Masih penasaran sih Pak yang mengenai apa aja yang diberikan kepada mahasiswa yang meniti karir di itu unit karir Universitas Islam Negeri Mataram itu Pak. Oke. Jadi sebenarnya kita itu open terhadap semua mahasiswa UIN ya. Kita semua mahasiswa UIN yang memang membutuhkan untuk peningkatan skill ya. Kita juga ada menawarkan berbagai macam program, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti teman-teman mahasiswa saya butuh pelatihan ini Pak. Ya nanti kita akan siapkan gitu. Kita akan siapkan nanti ya, kita punya ruangan yang cukup luas di gedung riset center ya, gedung riset center lantai 2, dan itu ruangan selalu terbuka, teman-teman mahasiswa banyak yang main ke sana gitu. Jadinya welcome ya. Iya, sangat welcome sekali. Tapi dari sini Pak, dari segi makna apa sih bedanya karir sama pekerjaan gitu. Biar kita nggak salah kaprah nanti berkarir di sini pekerjaannya begini kan, nggak bingung. Jadi karir itu kan lebih kita maknai sebenarnya sebagai tujuan atau goals gitu kan. Jadi karir itu sebuah tujuan yang ingin kita capai, sementara pekerjaan itu adalah bagian dari proses untuk kita mencapai goal kita tadi itu. Jadi kan kita tentu dengan kita punya tujuan kan pasti kita akan menentukan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan ya kan. Langkah-langkah apa yang kita kerjakan, akan kita kerjakan untuk mencapai goals tujuan kita, dan tentu juga harus ada berbagai macam persiapan yang kita lakukan di situ ya kan. Misal kayak via prodi ES ya kan. Sudah menyiapkan, tentu pasti sudah punya bayangan ke depan mau seperti apa ya kan. Ke depan mau menjadi apa gitu kan. Pasti ada puncak karir tertinggi itu kan pasti sudah dicita-citakan. Nah, bagaimana mencapai itu ya dari pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan itu. Terus ada nggak sih Pak ya dari sudut pandang
Bapak Harvin. Dari sudut pandang Bapak Harvin dan Bapak Ridho nih, gimana sih ngelihat mahasiswa yang sekedar kuliah, belum tahu nanti kedepannya mau menjadi apa, kerja di mana gitu. Nanti kan ada ya orang yang berpotensi kuliah, tapi setelah lulus nggak tahu kerjanya di mana, mau jadi apa, atau dia itu masih linglung gitu, udah sarjana nggak punya kerjaan gara-gara nggak ngerti potensi dirinya yang dimiliki itu kayak gimana. Oke, jadi pesan saya untuk para mahasiswa ya, Iya. kalau Bener nih, untuk mahasiswa. kuliah ya atau menuntut ilmu, pertama pasang niat lillahi ta'ala. Itu yang paling pokok saya kira. Jadi jangan terlalu banyak saya kuliah ini untuk begini-begini. Nanti Allah udah ngatur kan itu, kalau kita punya teologi atau akidah yang kuat. Saya kuliah ini karena Allah, karena untuk menjalankan perintah Allah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi untuk membebaskan diri dari kebodohan, menambah wawasan. Insya Allah orang yang memiliki orientasi kuliah karena Allah, insya Allah dia akan diberikan jalan petunjuk nanti oleh Allah. Asal jangan linglung terus. Dia kuliah harus serius. Kan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini firman Allah dalam surat. Jadi barang siap dan bagi orang-orang yang jahadu, punya spirit, semangat, elan vital untuk berjihad, dalam konteks ini menuntut ilmu, maka pasti kami, firman Allah ini, akan memberikan kepadanya jalan-jalan petunjuk untuk kesuksesannya. Ya, saya sekali lagi ingin motivasi saja ya. Saya ini udah 4 benua saya kelilingi. Ya, benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Tinggal benua Amerika yang belum. Itu kok bisa? Ya karena saya nothing tulus. Ya Allah, saya pernah bilang, saya ingin mengelilingi bumimu Allah yang luas ini. Mohon petunjukmu, mohon dibukakan jalan. Nah, tentu kita sebagai manusia itu harus berikhtiar, berusaha, semangat bagaimana caranya. Nah, kan Allah anugerahkan instrumen akal, pikiran, intuisi. Nah, itu kita pergunakan. Tentu dengan sekali lagi serius, jangan terlalu banyak mengeluh. Hidup ini adalah proses. Nah, bagaimana kita memproses goal study seperti yang kata Pak Ridho itu dengan aktivitas positif sehingga nanti Allah, oh begini caranya, lancar saja. Ya, kemarin saya dari Bromo, tahu nggak Bromo? Tahu. Iya. Di Malang. Malang, Bromo, Semeru, Tengger. Itu jarang orang ke sana, saya ke sana. Itu di luar rencana, tapi kalau Allah berkehendak kita bisa jalan. Iya, 2019 saya ke Thailand, konferensi pers. Bukan hanya ke Thailand, akhirnya ke Singapura, ke Malaysia, terus ke Majapahit. Terus tahun 2016 saya ke Prancis, Belgia, ke Amsterdam. Tahun 2014 saya umroh Mekah Madinah. Tahun 2014 itu juga saya ke Melbourne. Nah, itu seperti tadi yang saya bilang firman Allah itu, makanya kita harus kuatkan akidah, kuatkan hubungan baik dengan Allah. Jalin itu. Hablum minallah, kemudian hablum minan nas, dan hablum minal alam. Trilogi itu harus dijaga kalau mau sukses. Wahai para mahasiswa yang muda, yang berkarir, yang berprestasi, jangan pernah pesimis hidup ini. Mau jadi apa saya? Jangan, itu Allah sudah atur. Kita tinggal berusaha maksimal, nanti Allah masturja, ya Allah atur saja gitu. Ya. Doa singkat ini saya ijazahkan. Gimana Pak Rida? Iya, kalau saya sih sebenarnya kita kuliah itu kan merupakan bagian mencapai karir itu juga. Dan bagian atau proses kita untuk mencapai karir ya juga dimulai dari kuliah. Teman-teman atau adik-adik ngambil jurusan perbankan syariah misal, tentu kan pasti sudah punya tujuan juga. Ya kan, semata-mata pasti nanti lulusnya ya udah pasti bayangannya saya kerja di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Nah, ketika sudah menetapkan goalsnya seperti itu, maka penting nih kuliah 4 tahun itu supaya benar-benar diisi dengan hal-hal yang positif. Ada banyak sekali waktu yang tersedia selama kuliah, yaitu maksimalkan semua. Ada banyak sekali pelatihan-pelatihan yang tersedia. Apalagi sekarang kan sejak momentum COVID ya kan, sejak momentum COVID sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan online.
Dan itu gratis untuk diakses. Ya silakan ikuti saja semuanya gitu kan. Ikuti saja semuanya karena apapun juga nanti pasti akan terpakai dan akan digunakan ketika akan melamar kerja nanti. Karena pemberi kerja atau pencari atau perusahaan yang merekrut pekerja juga tentu membutuhkan orang-orang yang memang punya skill yang banyak gitu, kayak yang multi talent lah gitu. Jangan hanya hanya satu bidang saja, tapi walaupun dia perbankan syariah tapi sebisa mungkin punya skill yang banyak itu kan jadi nilai lebih gitu kan, menjadi nilai lebih. Terus untuk permasalahan mahasiswa baru nih ya Bapak, untuk permasalahan mahasiswa baru yang ingin meniti karir nih, yang masih bingung gitu, bisa nggak ikut gabung gitu ke unit karir, atau di sini nih fokusnya ke mahasiswa lama atau alumni aja biar mereka nggak susah gitu nyari kerja. Soalnya kan tahu yang ada di benak mahasiswa baru kan kayak, masih baru nih, kayak belum ketemu pikiran buat besok kedepannya itu mau kerja gimana, kerja apa, jalanin aja dulu. Gimana gitu Pak? Ya, jadi untuk mahasiswa baru memang kalau sekarang fokus kuliah. Oh ya, fokus. Jadi fokus kuliah terus sambil buka wawasan. Buka wawasan dalam arti tadi bahwa apa passionnya. Nah, kalau passionnya mahasiswa ini suka dagang, suka pokoknya yang berbau bisnis, kembangkan potensi bisnis itu. Kalau dia suka literasi nulis, kembangkan potensi kemampuan menulis. Terus kalau dia suka berbicara seperti Via ini jadi hostnya ya, kembangkan itu kemampuan verbal sehingga dia bisa menjadi public speaking, bisa menjadi motivator, bisa menjadi MC, macam-macam kan. Jadi saya bisa petakan 3 kemampuan itu, kemampuan verbal, kemampuan entrepreneur, dan kemampuan literasi. Nah itu yang tahu siapa? Ya diri kita. Misalnya kalau sekarang saya ketemu misalnya Via, ketemu Mas Ridho, bisa saya baca apa sense-nya, apa passion-nya, akhirnya itu kemampuan kita. Seperti ini kemampuan Via pengobrol, jadi host dikembangkan. Lihat orang-orang besar itu yang bagaimana misalnya Najwa Shihab, mata Najwa itu mengajukan pertanyaan. Bagaimana misalnya seorang penulis novel, saya terinspirasi, tahu nggak penulis novel Laskar Pelangi itu? Andrea Hirata, itu luar biasa. Menurut saya sangat pintar memainkan logika tulisan, sehingga dari setback, masa lalu, kemudian masa depan, dia kombinasikan. Nah, itu kan tulisan yang sangat cerdas. Itu yang menginspirasi saya ke Prancis. Salah satu tulisannya atau novelnya Andrea Hirata itu. Makanya sekarang bagi mahasiswa baru itu harus banyak membaca. Makanya moto saya itu tadi, membaca langit, dibaca bumi. Ya, jadi kemudian kalau dia punya kemampuan dagang, kembangkan. Ada banyak media-media untuk mengembangkan kemampuan entrepreneur itu. Nah, bagi mahasiswa sebagai mahasiswa baru ini bisa sering ke unit karir, berkonsultasi dengan staf, dengan dosen-dosen di sana, karena kita punya program BIMTEK ya, melibatkan semua mahasiswa, per prodi itu digilir lah ya. Enggak hanya mahasiswa lama, mahasiswa baru juga dilibatkan. Nah, tapi kan terbatas itu BIMTEK macam-macamnya. Kemudian ada program-program ini tadinya rencananya kita mau job fair ya. Job fair, tapi karena bentrok dengan program job fair di Snaker di NTB ini, akhirnya mungkin tahun depan kita akan ganti dengan beasiswa Expo, scholarship Expo. Jadi ada beasiswa yang bisa kita hadirkan di beberapa kampus itu. Nah, nanti mahasiswa bisa terlibat di situ. Ya, itu juga sih sebenarnya kemarin kan banyak juga sih adik-adik mahasiswa yang agak ngeluh dalam tanda kutip kok biaya kuliahnya tinggi gitu. Ya, biaya kuliahnya tinggi. Ya memang itulah realitanya gitu. Itulah realitanya. Tapi kami juga berusaha untuk membantu mencarikan solusinya. Dalam waktu dekat ini rencananya kita akan mengadakan Scholarship Expo. Kita akan mengundang
lembaga-lembaga, instansi ataupun perusahaan nanti yang memang mereka menyediakan dananya untuk beasiswa. Biasanya di perusahaan juga kan ada dana CSR, ya. Ada CSR. Nah, kita akan coba undang mereka untuk kita juga. Secara umum. Iya. Nah, selain itu juga memang yang rutin. Nah, kita juga sekarang sedang menyusunkan kurikulumnya juga. Kayak tadi kita bikin yang namanya karir klinik, ya. Itu kan program 2 mingguan ya. Sekali 2 minggu kita mengadakan karir klinik dengan berbagai macam tema-tema. Kemarin kita sudah sempat mengadakan tentang public speaking, ya kan. Kemudian karir klinik tentang penyusunan kurikulum vitae. Kemudian personal branding, ya, personal branding seperti apa itu juga kita ngadakan, tetap rutin mengadakan, dan berbagai macam tentu kita akan nanti sesuaikan dengan kebutuhan dari mahasiswa. Kita juga perlu assessment, ya, kita juga perlu melakukan assessment terhadap kondisi dari mahasiswa kita sekarang yang baru ini bagaimana, sehingga nanti kita akan tentukan program yang tepat untuk mereka itu seperti apa. Itu pasti akan dibutuhkan banyak kegiatan, ya, semoga nanti dari pimpinan tertinggi itu juga nanti memberikan support yang penuh juga kepada kami untuk mengadakan berbagai macam program yang memang itu dibutuhkan oleh mahasiswa. Dan pasti insya Allah kegiatan yang kita kembangkan itu berbasis dari kebutuhan, ya, karena menentukan program kita juga melakukan assessment, pemetaan terhadap potensinya bagaimana, karena setiap angkatan kan pasti berbeda-beda kebutuhannya. Iya. Nah, untuk yang angkatan 2022 ini nanti kita akan coba lakukan riset sederhana mungkin berkaitan dengan kebutuhan mereka itu bagaimana. Tapi kan yang jadi masalahnya sebagian besar nih Pak mahasiswa seperti saya mungkin yang kalau belum tahu fashionnya di mana, belum tahu minat dan bakatnya itu di mana. Mungkin ada yang minat atau bakatnya itu di olahraga misalnya, bingung mau mengembangkannya itu seperti apa gitu kan. Kalau dia mempunyai jiwa entrepreneur, terus dia itu bisa menulis atau yang lain kan mudah gitu dikembangkan. Tapi nanti ada beberapa mahasiswa kan yang memiliki bakat di bidang lain, seperti mungkin dia punya bakat nari, dance, mungkin traditional dance, modern dance, atau olahraga, karate, basket, mungkin dari yang cewek ataupun cowoknya. Itu yang susah sih Pak, menurut saya menurut saya pribadi sebagai pandangan sebagai mahasiswa itu yang susah. Gimana nih dari unit karir nih untuk ya kalau itu kan berkaitan dengan itu lebih ke art skill, ya. Skill yang seperti itu kan kita juga di kampus juga bersinergi juga. Kita ada UKM kan, ada kegiatan mahasiswa yang fokus ke situ. Ada WR3 juga ya. Dan kita memang lebih fokus untuk membantu supaya nanti lulusan kita itu memang masa tunggunya nggak panjang gitu. Karena ini juga salah satu penilaian terhadap keberhasilan suatu perguruan tinggi itu kan dilihat dari bagaimana mereka mampu mengantarkan lulusannya itu begitu lulus langsung kerja. Kalau bisa sebelum lulus kerja. Nah, gap itulah yang coba untuk menjadi tugas kita bersama untuk meminimalisir gap antara lulusan dengan lulusan kita dengan kebutuhan dunia kerja, ya, termasuk juga apa yang dibutuhkan dunia kerja dengan apa yang kita tawarkan. Itu juga menjadi tantangan kita, karena seiring berjalannya waktu kan kebutuhan dunia kerja itu kan berubah-ubah, ya, kan berubah-ubah juga kebutuhannya, butuh pekerja yang seperti apa itu kan selalu berkembang. Nah, kita inilah berusaha untuk meminimalisir gap itu supaya lulusan kita itu memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sehingga begitu lulus kerja. Iya. Terus setelah lulus nih Pak, masalahnya lagi setelah lulus mahasiswa nih lulus kuliah, misal dari program studi perbankan syariah nih. Lulusnya belum tentu dia kerja di bank atau di posisi di bank, atau dia itu kerja di bank tapi dia di kontrak. Atau ada kemungkinan lain nih Pak, misal dia program studi bank syariah tapi kerjanya di non bank gitu ya, nggak sesuai banget sama fashion yang dia tekuni pas waktu kuliah. Nah, itu gimana dari unit karir menanggapinya Pak? Ya, jadi saatnya mahasiswa punya tadi soft skill dan hard skill dan multi talents tadi, mengasah ada analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan treatment. Itu harus kita secara individu tahu itu. Strength kita, kekuatan kita apa nih?
Nah, kan nggak bisa orang tahu strength-nya apa. Iya. Kemudian weakness, lemahnya apa nih? Wah, saya kurang rajin, kurang disiplin, suka mengabaikan waktu. Nah, itu harus ditutupi. Kita punya potensi bagus, tapi kalau lemah nggak ditutupin ya percuma. Terus ada opportunity, ada kesempatan di depan mata, di masa depan. Ini harus diraih. Goals-nya itu harus dengan usaha-usaha kerja-kerja keras itu, hard work dan smart work. Nah, kemudian ada treatment. Nah, bagaimana mengkombinasikan 3 analisis SWOT itu sehingga seorang bisa berhasil. Tapi lebih dari itu, sekali lagi, kalau wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya secara pribadi percaya, sangat percaya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan solusi terbaik dan memberikan rezeki min haitsu, dari rezeki yang tidak ia sangka. Makanya jangan pesimis, harus optimis meraih impian. Dan tadi pesan saya, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia, insya Allah dengan alam sekitar, insya Allah hidup enjoy, selamat, sa'adatud darain. Kayak nama pondok ya. Kan backgroundnya emang Iya. Universitas Islam. Oke, gimana? Ya itu sih sebenarnya kadang-kadang memang ya sering kali lah ketika lulus memang apa yang kita ekspektasi itu kan berbeda dengan realita yang realita yang kita hadapi atau yang kita dapatkan berbeda dengan apa yang menjadi ekspektasi kita dulu. Tapi ya sekali lagi bahwa ya hidup harus tetap jalan ya, hidup harus tetap jalan. Jadi mau nggak mau ya jalani saja dulu ya kan, jalani saja dulu karena hidup juga kan panjang juga ya kan. Jadi ya kalau memang mana peluang yang tersedia ya ambil dulu sambil tetap mempersiapkan diri ya, tetap mempersiapkan diri, prepare diri dengan apa yang menjadi goals kita gitu kan. Goals kita mau jadi apa, ternyata realitanya sekarang yang tersedia pekerjaannya ini, yaudah ambil dulu gitu kan. Ya sambil pelan-pelan nanti persiapkan diri ke arah situ gitu kan. Karena ya perjalanannya sangat panjang sekali gitu kan untuk kita bisa menyesuaikan ulang dengan apa yang kita setting ulang ya. Iya, apa yang kita cita-citakan sejak awal. Terus Bapak rencananya nih, unit karir Universitas Islam Negeri Mataram itu tujuannya ke depannya itu kayak gimana? Pertama, kita kan dua domain yang kita garap ini. Nama lembaga ini kan unit pengembangan kewirausahaan dan karir. Nah, kewirausahaan itu bagaimana mahasiswa menjadi wirausahawan. Punya tadi bisa mengasah passionnya, kemampuannya, dan bisa memiliki kemampuan entrepreneur itu. Mungkin nanti ada BIMTEK tentang itu, terkait itu. Nah, kemudian, itu sehingga jangan tergantung pada satu lowongan atau satu bidang pekerjaan saja. Ada alumni dari, kalau nggak salah, dari kampus terkenal di Jakarta itu, walaupun dia teknologi apa, tapi kerjanya di bank, di macam-macam itu menyebar. Karena sekarang itu nggak orang itu kadang-kadang nggak linearitas macam-macam itu nggak penting. Yang penting dia punya kemampuan itu, kapabilitas, dan makanya asah itu dengan soft skill, dengan kemampuan-kemampuan sehingga bisa ready to use ya. Iya. Jadi kemudian apa lagi karir ya, karir ini karir akademik ya. Jadi seorang mahasiswa yang sukses biasanya dilihat dari kemampuan akademiknya juga bagus ya. Bagaimana dia belajar, kemudian bagaimana dia mengikuti proses pembelajaran secara baik sehingga IPK-nya juga bagus. Itu kalau Senin Kemis dia masuk macam-macam itu kan nanti pasti akan berimbas pada aspek yang lain. Dan nanti unit pengembangan ini juga akan melakukan tracer study. Tracer study itu setelah jadi alumni itu di mana alumni kita ini terserap. Kemudian dia kerja misalnya di pengadilan, di perbankan, di instansi swasta macam-macam, atau dia membuka usaha sendiri, itu akan dipetakan. Ke depan memang tracer study ini menjadi garapan
ini kalau mau serius, tapi karena ada yang di fakultas juga ada ya. Nah makanya kalau memang itu ada policy dari pimpinan, unit pengembangan karir akan melakukan pemetaan tracer studies, kita siap ya. Kita juga sudah masuk ke webnya di Kemendikbud. Kemendikbud ya. Bisa dijelaskan nanti tracer studies itu Pak? Ya, jadi memang secara umum kita di unit pengembangan kelulusan dan karir itu ada beberapa divisi ya. Ada beberapa divisi yang memang itu kita atur atau memang dipersiapkan supaya bisa mengcover dua domain tadi itu, domain kewirausahaan dan karir gitu. Yang pertama ada divisi entrepreneur ya. Ada divisi entrepreneur yang memang nanti teman-teman yang ditugaskan di divisi tersebut ada tujuannya untuk membimbing ya, membimbing fasilitasi mahasiswa, memfasilitasi bagaimana mereka menyiapkan dirinya sebagai seorang entrepreneur gitu. Kita bisa nanti mulai dari penyusunan bisnis plan misalnya ya, bagaimana kita membuat bisnis plan yang baik, kemudian apa sih bisnis plan, kemudian kita marketing bisa untuk apa gitu kan. Di bisnis plan kan sangat luas sekali cakupan bahasannya kan. Nah, itu penting untuk kita pahami sejak awal, karena ketika masuk dunia kerja atau ketika berwirausaha tidak paham atau tidak punya sebuah bisnis plan, ya nggak jelas juga arahnya nanti. Nah, itulah tadi yang pertama ada divisi entrepreneur, kemudian yang kedua ada divisi training and development. Nah, ini yang nanti teman-teman yang bertugas untuk melatih gitu, kayak tadi sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa nanti butuh pelatihan apa. Nah, nanti dari divisi training and development inilah yang akan membantu atau memfasilitasi untuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga itu ada divisi career and scholarship. Career and scholarship. Yang membantu kayak tadi itu menyiapkan bagaimana mereka menjalin kerjasama di sisi tersebut, menjalin kerjasama dengan perusahaan maupun lembaga penyedia beasiswa supaya nanti lembaga tersebut bisa masuk ke kampus dan memberikan akses beasiswa terhadap mahasiswa kita. Kemudian ada divisi yang berikutnya atau yang terakhir itu yang namanya divisi tracer study. Tracer study yang memang tugas utamanya adalah yang mencari tahu gitu ya, memetakan kondisi dari alumni kita tuh bagaimana gitu. Cari tahu kondisinya sekarang kita punya lulusan itu mereka ada di mana aja sih, ngapain aja ya, sudah kerja di mana aja, dan itu juga bisa menjadi evaluasi mandiri ya, evaluasi terhadap akreditasi terhadap juga. Kualitas yang kita berikan selama ini, kondisi lulusan kita sebarannya bagaimana. Nah, kita sebagai lembaga pendidikan sudah benar nggak kita ngasih mereka pelatihan atau pendidikan gitu kan. Kalau ternyata apa yang kita berikan dengan kondisi mereka di lapangan bagaimana ternyata tidak sesuai, ini juga sebagai evaluasi kita ya kan, untuk memperbaiki kinerja kita atau apa yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Itu saja sih beberapa divisi yang ada di unit karir gitu. Makanya sebut lengkap unit pengembangan keurusan dan karir. Kita hanya brandingnya saja untuk mempermudah kita menggunakan unit karir. Kepanjangan nomenklatur. Iya. Termasuk juga di web ya, web kita namakan karir.winmataram.ac.id, termasuk juga kita punya Instagram ya karir.winmataram. Karir.winmataram. Fall on the sky. Bapak nih, menurut Bapak ya, gimana sama mahasiswa sekarang nih cocoknya kerja di mana? Di perusahaan milik pemerintah kah, swasta kah, atau dia bisa jadi entrepreneur? Ya. Gimana? Cocoknya tergantung passionnya, tergantung kesempatan yang ada. Kalau mau bebas berkreasi, bebas berinovasi, bebas berkreasi, dia harus punya perusahaan sendiri, iya kan? Nggak usah disuruh-suruh orang. kita manage, kita planning. Nah, kan sekarang banyak milenial crazy rich itu kan nggak mungkin dia kerja di orang. Dia buat sebuah inovasi baru, bagaimana mengembangkan usahanya kan lewat digital semua, online macam-macam itu. Jadi itu peluang sebenarnya kalau orang itu inovatif, kalau orang itu punya goals yang tinggi dan dia terus berusaha tidak selalu following orang begini ikut begini, enggak. Dia punya prinsip sendiri, punya passion sendiri, punya hal-hal unik
yang kemudian orang tertarik. Nah, kalau begitu, nah dia jadi bos, the big boss. Nah, bukan menjadi the jongos ya. Iya, iya. Ya, memang lebih ke apa ya, kalau untuk ke arah kerjanya maunya seperti apa ya, kita sebagai seorang mahasiswa apalagi sekarang ya, kita persiapkan diri saja lah. Iya. Apapun kemungkinannya kita harus siap gitu kan. Baik itu nanti sebagai entrepreneur ataupun sebagai pekerja, baik itu di instansi pemerintahan maupun swasta, kita harus prepare lah sejak awal, kita prepare diri. Nah, nanti pilihannya mana ya sebenarnya balik lagi ke passion kita sebenarnya ke arah mana. Tapi kita nggak tahu ke depan itu akan seperti apa ya. Kita nggak tahu ke depan akan seperti apa. Yang jelas siapkan diri di dua hal itu. Ya, siapkan diri sebagai entrepreneur, siapkan diri juga sebagai untuk siap juga sebagai pekerja atau berkarir di dunia yang sudah ada tadi itu gitu. Lebih bagus kalau bisa jalan dua-duanya. Ya, selain sebagai pekerja juga sebagai entrepreneur kayak gimana tuh? Kayak teman-teman di dosen kita di sini kan banyak juga. Selain sebagai dosen juga di luar itu juga memiliki beberapa perusahaan-perusahaan yang eksis dan mereka bisa ngatur itu gitu. Ya, gitu. Jadi intinya ya sebenarnya balik ke passion tapi tetap persiapkan diri dengan segala kemungkinan ke depan akan seperti apa. Terakhir biar nggak terlalu panjang kita ngobrolnya, mungkin bisa di lain waktu kita ngobrol panjang lagi gitu. Boleh dikasih tips and trick nih gimana biar dapetin pekerjaan yang baik ke depannya gitu. Ya. Untuk Bapak silahkan. Lebih banyak pengalamannya, mungkin tipsnya. Ini yang masih muda. Ke depan memang yang jelas yang pertama selama menjadi mahasiswa ya maksimalkan waktu yang ada ya, maksimalkan waktu yang ada, imbangilah aktivitas akademik dengan hal-hal bermanfaat lain gitu kan. Ada berbagai macam hal lain yang bisa kita kerjakan, selama itu positif lakukan saja. Dan yang tentu yang lain juga tetap kita harus punya goals ya kan. Kita harus punya goals, harus punya tujuan. Nah, itulah nanti yang akan menuntun kita gitu kan, menuntun kita untuk melakukan apa yang akan kita lakukan berdasarkan goals tadi itu gitu kan. Kita nanti goalsnya ingin menjadi direktur atau CEO sebuah perusahaan semisal gitu kan. Nah, apa saja skill yang dibutuhkan untuk menjadi CEO, persiapkan dari sekarang gitu kan. Persiapkan dari sekarang, betul. Belajar personal branding juga nanti kita di unit karir juga ada personal branding, kita nanti akan fasilitasi gitu. Intinya persiapkan diri selama sebaik mungkin selama menjadi mahasiswa, karena setelah lulus apa yang kita hadapi ketika menjadi mahasiswa itu akan berbeda gitu. Nah, jangan sampai hari Sabtu wisuda, hari Senin bangun baru sadar ternyata saya pengangguran gitu. Iya, jangan sampai kayak gitu. Kalau dari Bapak? Ya, dari saya ada sebuah makalah ya. Makalah itu kayak kata mutiara ya dari para ulama dahulu itu. Subbanul an rijalul lughat. Pemuda, pelajar, mahasiswa hari ini itu adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kalau sudah seperti, kan hidup ini akan beregenerasi, akan seperti orang lari maraton itu kan. Nah, begitu estafeta itu ya. Jadi kalau para yang muda-muda yang tidak mempersiapkan dirinya, bagaimana nanti kalau dia menjadi pemimpin yang akan mengatur. Nah, makanya prepare tadi, egtanim khomsan qabla khomsin, itu hadis Nabi. Siapkan 5 aspek, 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Itu disebutkan siapkan sehatmu sebelum datang sakit, disebut kayamu sebelum datang miskinmu, bangkrutnya, disebut masa mudamu sebelum masa tuamu, disebutkan hidupmu sebelum matimu dan lain. Ini kan luar biasa inspirasi dari agama kita itu. Nah, ada lagi motivasi dari Al-Quran ini. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Buat pekerjaan, do the best, lakukan pekerjaan yang terbaik ya, yang maksimal, karena Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat hasil kerjamu itu. Kalau Anda sekarang belajar yang terbaik, raih IP yang terbaik. Kalau Anda sekarang usaha kecil-kecilan, dagang-dagang atau apa, MLM atau macam-macam lah. Ya, asal yang halal ya. Lakukan yang terbaik dengan hati.
dengan perasaan, walaupun sedikit hasilnya disyukuri, nah kan? Iya. Kemudian itu nanti akan mengajarkan Anda jalan-jalan untuk sukses. Syukuri apa yang ada, jangan lihat orang pingin enggak. Jadi kita syukuri apa yang kita nikmati, nanti kemudian sambil, kan ada 3 prinsip kalau orang pemuda ya. Itu banyak saya bahas di YouTube saya. Tadzakkur, tafakkur, tasyakkur. Ini inspirasi dari ayat Allah yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang berakal, yang menggunakan, memfungsikan akalnya secara maksimal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inti ayat ini adalah kita disuruh untuk senantiasa ingat Allah, berzikir everywhere, every time. Bukan day saja, time. Everywhere, every day. Everywhere, every time. Jadi setiap saat kalau ingat Allah itu dalam apapun kondisinya, pasti kita takut kalau berbuat salah itu ya, berbuat tidak baik. Itu jadi motivasi itu. Yang kedua, berpikir. Saya ada maka saya berpikir maka saya ada. Kalau kita nggak mau berpikir ya udah mati aja. Iya, mati. Jadi ya berpikir dalam segala aspek itu fungsi akal. Ya makanya berpikir macam tentang, apalagi disuruh mau berpikir tentang yang maksimal itu, tentang penciptaan langit. Bagaimana Allah menciptakan langit tiada bertiang, tiada bertepi ini, ya. Dari ujung benua sana benua sini nggak ada tiangnya, tapi tetap menaungi kita. Itu baru 1 langit, belum 7 lapis langit, ya. Dulu ada ayat Al-Quran, saya pernah ini, dari mana ada rezeki di langit? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ini ayat Al-Quran. Dan di langit itu ada rezeki bagimu, Rembi, kayak yang di langit, ya Allah, masih kode-kode, masih kecil kan? Iya. Tetapi sekarang coba lihat, semua konektivitas itu diatur di satelit, ya. HP, internet, semua itu kalau nggak ada itu kan rezeki semua itu. Iya. Belum maskapai kendaraan, maskapai pesawat terbang itu, semua mainnya di langit. Makanya Presiden kita Jokowi mau ada tol langit ya, sama Pak Yai Ma'ruf Amin itu ya, supaya itu. Makanya moto saya itu melangitkan zikir, membumikan fikir. Ketuk dulu pintu langit Allah itu, nanti pikirnya dibumikan, diaktualisasikan. Nah, jadi itu, ya, itu pertama tazakkur, tafakur, kemudian tasyakur. Syukuri apa yang ada. Ya, itu lagu dari siapa? Niji. Hah? Masa Niji? Demasi. Iya, Demasi. Ya, jadi seni juga itu untuk melatih intuisi kita, ya. Syukuri apa yang ada. Kita nikmati hidup ini, ya. Ya, dengan mendengarkan sesuatu yang baik. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Kita dengarkan nasihat yang baik, ikuti terus. Ada lagu yang indah, kita dengarkan, kita bersyukur. Nah, itu bentuk dari 3 prinsipnya: tazakkur, tafakkur, tasyakur. Insya Allah tanajjuh, akan sukses, najah, tafalluh, menjadi sukses, falah. Saya nggak tahu bahasannya nanti, pokoknya ini intinya itu ya. Oke, saya kira. Terima kasih sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kepada Pak Rido Oke. dan Pak Harfi. Iya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya nih buat hadir di podcast Pofebis. Oke. Oh ya, dari yang disampaikan nih oleh bapak-bapak, saya bisa mengambil suatu yang sangat berharga nih. Kayak kita harus jangan puas dengan sekolah yang kita jangan puas menuntut ilmu hanya sampai itu saja, tapi kita harus kita harus mengembangkan diri, meniti karir setinggi-tingginya, mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Sebelum kita tutup nih teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen juga ada tema apa nih yang akan kita bawakan berikutnya.
Saya Via dari program studi ekonomi syariah. Mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.